Sosis panggang api abadi, satu tusuk harganya 1 batu roh. Kenapa gajiku dipotong? Aku nggak bolos kerja kok. Kawan, ini asuransi kecelakaan alam abadi. Mau Pernah nggak? beli? Bos, Anda suruh saya lembur, saya nggak pulang selama setengah bulan. Kenapa malah dia nggak bolos? Nggak ada catatan pada binatang absensi yang di depan pintu. Kau? Kerja saja kalau kau mau. Kalau nggak mau, pergi saja. Kalau mau berhenti, ada dewa lain yang mau kerja. Sayang. Sayang, pasti lelah kan? Ayo makan pil tonik ini. Kita pulang untuk kultivasi ganda yuk. Sayang, peluk erat ya. Kubawa pulang dengan pedang. Sudah jadi dewa, tapi masih panggil sayang. Siapa yang peduli sih? Karena sudah dapat gaji, lebih baik aku foya-foya dulu. Pesan kendaraan deh. Woi! Cepat datang, dewa ini sekarat. Kura-kura abadi 300. Saat jalan, jangan main ponsel dewa. Tuan Tio, kenapa kau tega meninggalkan saya? Tuan Tio. Benar-benar gak bernafas. Tio, supaya bisa malas-malasan, kau malah pura-pura mati. Cepat bangun. Beraninya kau pukuli Tuan Tio. Cepat pergi. Mati saja kau. Tuan, dia cuma tukang judi yang dinikahkan ke keluarga Narika. Mertuanya pun masih koma. Tuan apaan? Memangnya dia pantas? Untung sudah beli asuransi kecelakaan alam abadi. Kultivasiku selama 3.000 tahun masih tetap aman. Kau ngomong apa sih? Tuan Tio, bagus sekali Tio. Aku tahu kau pasti pura-pura. Aku mau potong gaji kau. Di alam abadi kau potong gajiku, aku masih bisa tahan. Di alam fana pun masih mau potong gajiku. Kau kira aku cuma dewa abal-abal? Ibu, ada setan. Ibu. Ini, Sayang. Itu Pribulan mau jemput aku ke alam abadi ya? Sayang, kau baik-baik saja. Cepat kita cek di rumah sakit dulu. Sayang. gawat. Tuan Tio paling benci dipanggil sayang oleh Nyonya Elda. Maaf, Tio. Aku lupa. Tuan Tio. Nyonya Elda cuma lagi panik. Jangan marah ya. Besan, hari ini Tio dinikahkan ke keluarga kalian. Kalau berani menolak, mungkin penyakit suamimu nggak bakal ada yang bisa menyembuhkannya di Provinsi Markah. Sayang, minum air madunya biar nggak mabuk. Semua ini gara-gara kalian. Makanya aku diusir dari keluarga Rakas. Mulai hari ini, jangan panggil aku sayang. Elda, ibu tahu kau pernah menyukainya. Tapi ibu tirinya sudah merusak hidup Tio, supaya anak kandungnya bisa naik status. Sepertinya
Sebenarnya Tio bukan orang jahat kok. Aku mau beri dia sedikit waktu lagi. Dulu aku kejar keabadian dan kesepian selama ribuan tahun. Sekarang sudah reinkarnasi ke tubuh orang ini dan punya keluarga yang begitu peduli padaku. Gimana kalau aku sekalian bawa mereka masuk ke perjalanan kultivasi juga? Maaf, aku gak bakal panggil kau sayang lagi. Panggil aku sayang. Panggil aku sayang. Apa? Setelah Tuan Tio kecelakaan, pikirannya malah jadi normal. Cepat, panggil aku sayang. Well, aku gak tahu apa ini cara barunya untuk mempermalukanku supaya dia gak marah. Sayang, Hah? sayang, Puas! sayang, itu sepedanya rusak. Hari ini aku cuma bisa mendorongmu sampai pulang. Kau dorong aku? Nggak boleh, nggak boleh. Mana mungkin biarkan istri yang antar suaminya pulang. Ini masih baik-baik saja kan? Hah? Padahal barusan aku lihat. Kau mau ngapain? Memangnya mau ngapain lagi? Bawa aku pulang dong. Ah? Peluk yang erat. Ya ampun. Bukannya dulu Tuan Tio selalu bilang dirinya capek kerja dan suruh Nyonya Elda antar dia dengan sepeda sampai ke rumah. Hah? Tuan Tio, tunggu aku! Tuan Tio! Aduh, Tio sudah pulang ya? Sini. Sini. Aduh, Tio, masakan ini gak sesuai seleramu. Abalon dan udangnya masih ada yang baru. Ibu ganti masakannya dan masak lagi untukmu ya. Abalon, udang besar. Dengan kondisi keluarga kayak begini, masih makan semewah itu. Nggak perlu repot. Ini ada nasi kotak kok. Tio, Elda sudah masak sup ini untukmu semalaman. Kedepannya, jangan galak pada Elda ya. Mertua masak, istri buatkan sup. Dewa pun gak dapatkan hidup seenak ini. Apa kau merasa masakan ini kurang menggugah selera? Aduh, lebih baik ibu masak lagi untukmu ya. Gak perlu repot-repot, makan bersama saja. Ayo. Hah? Ibu, ayo makan bersama. Kau panggil aku apa? Kau panggil aku apa? Ibu. Aduh, Tio, makan yang banyak ya. Bukannya Tio cuma mau mengakui ibu tirinya itu. Tuan Tio, ini pertama kalinya kau panggil Nyonya Rati sebagai ibu. Padahal dia mertua yang baik. Bocah sialan ini malah gak mau memanggilnya ibu. Ibu, kalau memang ibu suka dengar, mulai sekarang bakal kupanggil. Ayo, cepat makan. Tuan Tio, saya nggak suka makan udang. Lebih baik untukmu saja. Makan saja. Oh. Sayang, kalau kau butuh uang, langsung bilang padaku saja. Ini semua tabungan keluarga. Pakai saja sesukamu. Aku nggak bakal ikut campur. Aku nggak bilang mau uang. Ini buat biaya pengobatan ayah. Setelah aku gajian, aku bakal kasih lagi gimana? Aku benar-benar nggak minta uang. Aduh. Mulai sekarang, uang di rumah ini kau yang pegang saja. Selain itu, nggak perlu beli bahan makanan semahal ini dulu. Sayang, ibu, aku tahu sebelumnya aku sudah lakukan banyak hal yang menyakitkan kalian. Tapi tenang saja, mulai sekarang aku pasti bakal bawa Elda dan seluruh keluarga kita untuk hidup yang lebih baik. Kenapa rasanya dia seperti orang yang beda? Tio, ibu datang menjengukmu. Ibu, Kenapa bocah ini masih hidup? Kayaknya harus cari cara lagi untuk menghabisinya. Besan, kau datang ya? Itu, tolong jangan bawa Tio berjudi lagi. Aduh, Tio, kenapa kau makin kurus?
Aku jadi khawatir loh. Jadi ini Ibu Tiri yang merusak hidup pemilik tubuh asli ini. Oh iya, ibu bawakan hadiah untukmu loh. Ini adalah kartu anggota beberapa kasino di kota ini. Dapatnya pakai koneksi loh. Mana ada orang yang kasih benda kayak begini? Ternyata dia masih belum berubah. Begitu dengar soal judi, matanya langsung berbinar. Tio, jangan judi lagi. Kau sudah kalah puluhan miliar loh. Loh? Besan, kau nggak mengerti. Uang dari kekalahan itu cuma ditabung di kasino. Kalau nggak berjudi lagi, itu baru benar-benar kalah. Pantas saja dulu kau bawa anakmu untuk les, malah bawa aku untuk main kartu, malah bilang untuk ajari aku matematika. Aduh, aku cuma merasa kau berbakat kok. Kalau nggak ada urusan, kau pergi dulu deh. Jangan ganggu keluarga kami makan. Rusli, antar tamunya pergi. Ada apa dengannya? Kok sampai nggak tertarik dengan judi? Aku ingat, setiap dia pura-pura baik, dia pasti mau minta uang keluarganya. Jangan lupa, pakai kartu anggota itu. Aku pergi dulu. Nggak perlu. Tuan Tio nggak bakal berjudi lagi. Tuh, bawa pergi saja. Jangan dong. Beberapa kasino baru ini harus verifikasi aset dulu baru bisa masuk. Tentu saja aku harus judi. Tuan Tio, kau bilang mau bawa keluarga Nyonya Elda untuk hidup enak, kan? Iya, makanya harus taruhan yang besar supaya bisa balikan keadaan. Berani sekali. Inilah tuan muda dari keluarga Rakas. Aduh, aku sudah cari kemana-mana, tapi masih kurang beberapa puluh juta. Aduh, sudahlah, nggak usah judi lagi. Jangan. Ini kesempatan terakhirmu untuk membalikan keadaan. Sini. Ibu berikan saja. Bagus sekali. Kalau aku pinjam beberapa puluh juta lagi, kali ini aku pasti bakal sukses. Kalau kau nggak temukan tempat pinjam, ibu punya jalan lain kok. Aku pergi dulu ya. Ambillah. Orang itu gampang sekali dibohongi. Sayang, aku sudah nggak bisa pinjamkan uang untukmu dari bank. Jangan judi lagi dong, oke? Siapa bilang aku mau berjudi? Kalau aku nggak bilang begitu, memangnya dia bakal berikan uang ini. Ambil saja. Lebih baik kau saja yang pegang uang ini. Laki-laki mana boleh nggak punya uang saat di luar. Cepat, waktunya ganti obat ayahmu. Ini... Tio, kau juga bisa cek nadi. Bukannya ini cuma penyumbatan di seluruh meridian tubuh. Aku kira penyakitnya parah banget. Tio, kamu ngapain? Ibu, penyakit ayah sudah kuobati. Mulai sekarang, nggak perlu pakai alat seperti ini lagi. Sudah disembuhkan. Tio, jangan bercanda tentang hal ini. Penyakit ayahmu sudah habiskan puluhan miliar. Ada banyak ahli yang nggak berdaya juga. Lagi pula, kau nggak mengerti ilmu medis. Siapa tahu Tuan Tio diam-diam belajar. Dari yang ku tahu tentang Tuan Tio, dia tahu beberapa kata yang ditulis di buku medis. Tunggu, Rusli. Ayah, kau sudah sadar ya? Sayang, Tio, kau benar-benar sudah sembuhkan penyakit suamiku. Elda, aku... Ayah. Kenapa ayahku pingsan lagi? Saluran meridian ayahmu sudah terbuka, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Nanti aku racik obat dan berikan padanya. Aku jamin dia bakal langsung seger. Buset, Tuan Tio, kau beneran diam-diam belajar medis ya? Diam. Tio, kalau kau bisa obati ayahku, aku bakal... Kenapa? Mau serahkan dirimu padaku? Tapi sekarang kau sudah jadi istriku. Aku harus beli obat dulu, sekalian untuk diriku sendiri, dan bikin pil Suma. Apalagi tubuh ini sudah rusak parah. Setelah aku pulih dengan pil itu, aku bisa mulai ajak mereka kultivasi. Ayo, kita ambil obat untuk ayahmu. Epimedium, kuda laut, rumput pemulihan. Ini untuk pria berusia 50 tahunan loh. Maaf, aku salah ambil. Ini. Istrimu cantik sekali. Obatnya pun nggak ada masalah. Hei, ambil saja obatnya. Jangan campuri urusan Tuan Tio. Mereka suami istri, kenapa nggak boleh dibicarakan? Windu, ambilkan obat. Tuan Tio, duduk di sini saja. Oke, sayang, ayo duduk.
Sayang, kau membohongiku ya? Sebenarnya kau mau cari alasan untuk beli obat yang seperti itu kan? Obat seperti itu apanya? Pak, obatnya sudah jadi. Ya, Master Louis, kok Anda sempat mampir ke toko kami? Siapa orang itu? Dia, namanya Louis Adika. Di dunia medis nasional, dia ada di peringkat ketiga. Aduh, beberapa hari ini ada seminar di kota Orko. Aku diundang jadi pembicara. Aku mau sekalian ketemu gurumu. Silakan masuk. Siapa yang tulis resep ini? Resep ini dibawa oleh pria ini. Apa ada masalah? Permisi, resep ini ditulis oleh guru dari mana? Guru. Resep ini saya tulis sendiri. Nak, cepat jujur. Pasti Master Louis merasa resepmu itu bermasalah. Gak mungkin. Tuan Tio sudah berhasil obati penyakit ayahnya. Mana mungkin resep itu bisa bermasalah? Bagus, bagus. Memang anak muda yang berbakat. Bahan dari resep ini sangat efektif. Langsung serang inti penyakit. Bahan pendukungnya membantu komposisinya tepat. Saling melengkapi. Ini resep yang luar biasa. Dia benar-benar mengerti medis. Apa selama ini dia cuma pura-pura? Barang seperti ini cuma gratisan saat di alam abadi. Kenapa sampai dipuji seperti itu? Apa resep obat ini boleh kau jual padaku? Master Louis pun mau beli resep ini. Hei, aduh. Tenang saja, harganya pasti adil kok. Jangan bicarakan soal uang dong. Kalau Anda suka, ambil aja. Nah, mana boleh begitu. Nggak boleh merendahkan resep ini. Begini deh. Aku bayar 4 miliar untuk beli resep ini. 4 miliar. Saya cuma orang biasa kok. Ya sudah, berarti kita sepakat ya? Uang di dunia fana ternyata bisa didapat semudah itu. Hah? Bukannya sudah kubilang mulai sekarang kau yang pegang uangnya. Aku masih ada resep lagi, coba tentukan nilainya. Resep sampah pun bisa semahal itu, berarti resep pil Suma bisa dijual lebih mahal dong. Ini untuk manusia. Ada banyak sekali obat penguat vitalitas yang dicampur asal. Setiap dosisnya sangat mematikan. Gajah pun nggak sanggup konsumsi ini. Orang yang menulis resep ini benar-benar bodoh. Kau? Tuan Tio, gimana kalau aku bantu kau tes racun dari resep ini dulu? Diam saja deh, memangnya kau ngerti apa? Jenggot panjang wawasan sempit. Ayo pergi. Tuan Tio. Tuan Tio, tunggu aku. Kenapa malah emosi? Aduh. Tunggu dulu. Resep ini kelihatannya asal dicampur. Tapi racunnya saling menyeimbangkan. Bahkan bisa mencapai keseimbangan yang sempurna. Resep ini benar-benar luar biasa. Cepat, cek CCTV. Aku harus menemukannya. Baik. Master Louis. Akhirnya selesai. Itu, loh, Tuan Tio, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Akhirnya selesai. Sekarang tubuh ini sudah pulih dengan baik. Hari ini, aku bisa bawa mereka semua untuk mulai kultivasi. Tuan Tio. Berikan ini ke ayah. Tuan Tio, obatnya sudah kau minum. Kau nggak apa-apa kan? Aku sehat kok.
Ayah, akhirnya kau bangun. Sayang. Elda, Iya. Rati, Iya, aku... bangunlah. Loh, aku sudah sembuh. Ayah. Ayah. Sudahlah. Aduh. Aduh, ini hari yang baik. Kenapa harus nangis? Kalian pasti lelah sekali ya. Oh iya, sayang. Penyakitmu ini disembuhkan oleh menantu kita. Kau harus berterima kasih padanya, oke? Menantu. Elda, kau sudah menikah? Iya, menantu. Cepat tunjukkan menantuku. Itu. Ayah. Kenapa malah kau? Aku. Ayah, kau ngapain sih? Jangan panggil aku ayah. Ku hajar kau bocah sialan. Aku. Ayah. Sayang, Ayah. Bagus, bagus. Padahal aku dan ayahmu sahabat. Dia sudah meninggal. Malah tinggalkan bocah sepertimu untuk menyusahkan anakku. Lihat apaan? Nah, hari ini kau harus... Enggak. Cerai dengannya. Sekarang juga. aduh, cerai apaan? Menantu kita baru saja menyembuhkanmu. Itu cara kau balas budi ya? Aku memang harus berterima kasih karena dia menyembuhkanku. Aku nggak bakal lupakan jasanya. Tapi aku nggak bisa diam begitu saja. Dan biarkan anakku sendiri masuk ke jurang. Ayah, tenang dulu. Tio sudah berbeda dari dulu. Nggak cuma sembuhkan penyakit ayah, dia juga... Apanya yang berbeda? Selain berfoya-foya dan judi, memangnya dia bisa apa? Coba jawab. Sekarang kau pasti nggak punya pekerjaan, kan? Aku nggak tuntut kau punya pekerjaan. Aku cuma mau tahu, apa rencanamu ke depannya? Masa kau mau hidupmu ditanggung anakku terus? Siapa bilang aku nggak punya rencana? Benar, menantu kita sudah bilang. Dia mau bawa kita semua untuk hidup enak. Memangnya dia punya rencana apa? Coba ceritakan. Aku mau bawa keluarga kita untuk kultivasi. Hah? Kalian dengar nggak? Kultivasi. Menurutku, otakmu harus diobati. Inilah menantu baik pilihanmu. Benar, dia pilihanku. Tio, ibu percaya denganmu. Bawa ibu untuk kultivasi sekarang. Benarkah? Baguslah. Sayang, Elda, lihat. Ada apa denganku?